Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya kali ini, Nurul Effendi, di acara Medika 2. Nah, untuk acara kali ini tuh saya ditemani dengan Mas Hamid. Assalamualaikum Mas Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku boleh tahu, Mas Hamid ini mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Teknik Mesin. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu, Mas Hamid sendiri itu angkatan berapa, Mas? Angkatan 2018. Oh, di bawah Ya. 18. Kalau saya pernah dengar Mas dari Pak Lela, Mas Hamid ini sempat menjuarai lomba MTQ ya. Ya, alhamdulillah. Itu tahun berapa, Mas? Dulu sebelum itu COVID-19, 2019 berarti awal. Nah. 2019 awal berarti, Mas. Ya, untuk kali ini saya dan Mas Hamid ini akan berbincang-bincang mengenai tentang ilmu fikih ya, Mas. Iya, siap. Mungkin di sini kenapa kami mengambil tentang ilmu fikih, ada beberapa hal yang mungkin bahasanya anak muda sekarang tuh kurang mengerti tentang ilmu fikih, Mas. Salah satu caranya itu sekarang kan banyak sekali yang namanya itu pemuda yang bisa dibilang mengalihkan sholat, Mas. Mereka itu sempat berpikiran bahwasannya kalau kita mengalihkan sholat, kalau kita sholat itu sama saja dengan ibaratnya kita nggak sholat gitu, Mas. Itu tanggapan Mas Hamid sendiri bagaimana, Mas, tentang banyak pemuda yang masih berpikiran seperti itu, Mas? Oke. Kalau berbicara ilmu fikih, berarti sedikit saya kutip, semua ibadah di dalam Islam itu mengandung ilmu fikih. Apapun itu mengandung ilmu fikih. Apalagi yaitu ibadah yang wajib, ya, ibadah wajib yang itu disyariatkan, itu semuanya mengandung ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu penyokong dari semua ibadah. Ketika ilmu fikihnya bagus, maka insya Allah ibadahnya juga bagus, ya, seperti itu. Kalau kita mau lihat orang sholat itu bagus, maka kita lihat wudhunya dulu. Wudhunya bagus atau tidak, seperti itu. Kan itu masuk dalam ilmu fikihnya, ada tata cara wudhu, ada tata cara mungkin kalau nggak ada wudhu bisa tayamum dan sebagainya, seperti itu. Maka ketika wudhunya bagus, insya Allah juga sholatnya juga akan bagus, seperti itu. Kembali kalau lagi pentingnya sholat, kalau kita lihat di Al-Quran ataupun di hadis, seperti itu. Sholat itu kan memang dianjurkan, diwajibkan bagi semua umat Islam, ya, semua umat Islam, seperti itu. Itu pun bukan karena Allah yang butuh, tapi kita sendiri yang butuh terhadap sholat tersebut. Dan itu ketika sholat itu baik, maka memperbaiki semua dari perilaku kita. Seperti kalau kita lihat besok ketika di alam hisab, di yaumul hisab, hal yang pertama akan dihisab itu sholat. Ya, ketika sholatnya baik, maka semua dari perilaku amal-amal yang lain juga insya Allah akan baik. Maka ketika kita lihat orang mungkin anak muda sekarang yang intinya sholatnya kok belum, atau mungkin sholat dengan sholat tidak sama saja, maka kita koreksi sholatnya dulu, ya, sholatnya sudah bagus atau tidak gitu. Ketika sholatnya baik, khusyuk, ya insya Allah juga semuanya juga baik. Jadi menyokong perilaku yang baik untuk yang perilaku sehari-hariannya, seperti itu. Jadi sangat pentingnya sholat bagi kehidupan sehari-hari, karena juga menyokong untuk perilaku baik yang lain, seperti itu, Mas. Oh iya, Mas, tentang masalah sholat juga, Mas. Ada beberapa keresahan lagi dari beberapa remaja itu. Contohnya itu tentang berdoa, Mas. Nah, banyak remaja itu bahwasannya mungkin dia itu bisa dibilang sholatnya rajin itu, Mas. Dia sholat rajin, terus juga baca Quran rajin. Tapi kenapa semisal dia berdoa kepada Allah itu kadang doanya itu nggak langsung dikabulkan gitu, Mas. Tapi sedangkan dia itu melihat temannya, bahwasannya, mohon maaf, mungkin temannya itu bisa dibilang sholatnya bolong-bolong, jarang, terus juga mengerjakan hal-hal yang emang diwajibkan gitu oleh Allah itu jarang, tapi mengapa doa dia itu bisa dibilang kayak dikabulkan terus gitu loh, Mas. Ada nggak sih, Mas, jawabannya dari fikih itu tentang orang-orang yang seperti itu gitu loh, Mas? Oke. Jadi kalau berbicara doa makbul, ijabah atau tidak, jadi memang saya percaya bahwa Allah itu maha adil atas apa yang telah Allah berikan terhadap hambanya. Jadi ada beberapa yang mungkin orang yang berpikiran, kok saya sudah doa tapi kok gak dikabul-kabulkan. Sedang mereka yang biasa-biasa aja kok gak dikabulkan. Jadi Allah itu melihat orang yang berdoa atau mengabulkan doa orang tersebut, itu tergantung kebutuhan atau siap sudah tidak menerima doa tersebut, ya. Contoh mungkin saya berdoa untuk kaya gitu. Saya minta, ya Allah, saya berdoa supaya punya duit 10M sekarang gitu, 1M gitu kan, ya. Akan tapi saya sudah siapkah menerima 10M tersebut gitu. Kalau saya punya 10M sekarang, saya belum ada kemampuan untuk mengelola hal tersebut, apakah saya bisa gitu kan? Jadi ketika saya dapat 10M,
ya apa yang akan saya lakukan dengan uang tersebut? Apa cuma menghambur-hamburkan doang atau menjadi kemanfaatan? Nah, jadi kadang Tuhan Allah melihat itu karena ketika dia mendapatkan yang apa dia doakan, apakah dia menjadi bencana buat dia atau menjadi kemanfaatan bagi dia. Seperti dulu cerita seorang di zaman Nabi Musa itu ada namanya Korun. Ya, kalau kita lihat sekarang kalau ada harta terpendam namanya harta Korun, berarti itu berasal dari kata Korun ya, yang minta doakan supaya jadi cepat kaya gitu ya. Ketika dia kaya malah lupa semuanya. Jadi seperti itu. Jadi kita Allah tuh maha adil gitu kan ya. Ketika kita siap untuk menerima doa tersebut ya, insya Allah Allah juga akan mengabulkan. Akan tapi ketika kita tidak siap untuk menerima apa yang kita panjatkan atau kita inginkan ya, itu lebih baik juga untuk kita seperti itu. Nah, mungkin kalau melihat dari kata-kata Mas itu, aku jadi teringat Mas. Aku pernah lihat video TikTok gitu. Itu ada salah satu itu mungkin Mas kenal Bapak Yusuf Hamka. Yeah. Dia itu kan pemilik jalan tol ya Mas. Dia itu apa ya bisa dibilang inspiratif buat kalangan muda sekarang. Yeah. Karena beliau itu bisa dibilang walaupun kaya, tapi beliau itu apa ya sederhana. Terus juga kan beliau kan pernah dulu itu beliau kan dari non Muslim, itu sempat jadi Muslim. Beliau itu kan apa ya dari ibaratnya terpuruk gitu ya Mas. Akhirnya itu menjadi ibaratnya kayak sekarang lah. Itu menurut Mas sendiri gimana Mas untuk Bapak Yusuf Hamka itu untuk ibaratnya motivasi nggak sih untuk pemuda-pemuda zaman sekarang itu yang ibaratnya mereka itu lebih apa ya mementingkannya harta gitu Mas. Sedangkan kan harta itu kan tidak segalanya gitu kan Mas. Biasanya harta itu kan tidak dibawa mati, tapi yang dibawa mati kan adalah amal ibadah. Itu kira-kira gimana Mas? Kalau menurut saya sendiri sih Yusuf Hamka itu emang saya sendiri juga sering melihat apa ya mungkin video cuplikan jadi Yusuf Hamka. Memang beliau sangat sederhana dari berbagai aspek, baik mungkin dari pakaian atau mungkin makanan dan sebagainya cukup sangat sederhana mungkin ya, meskipun ketika beliau emang mau membeli apapun yang beliau mau tetap bisa seperti itu. Kalau melihat apa ya tadi seperti yang Mas bilang tadi kayak style mungkin anak muda yang sekarang gitu kan ya, semua dipandang semua dengan harta gitu kan ya. Dulu mungkin saya pernah survei dulu pernah mengatakan kalau Jogja itu termasuk kota termiskin mungkin ya, atau mungkin daerah yang angka kemiskinannya tinggi sekali di Jogja. Tapi angka kesejahteraan di Jogja juga tinggi. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa tidak semua apa harta yang kita kita punya banyak atau tidaknya itu bisa membuat kita bahagia atau tidak. Tapi mungkin keberkahan dari harta tersebut gitu kan. Ketika harta itu berkah meskipun sedikit juga akan merasa bahagia. Jadi tidak semua harus dipandang dengan harta. Akan tapi ya mungkin semua juga akan berkesinambungan dengan harta ya. Bagaimana kita melihat harta tersebut gitu ya. Kalau kita melihat harta tersebut untuk keberkahan kemanfaatan mungkin juga akan merasa baik, akan merasa cukup gitu. Akan tapi ketika harta tersebut digunakan hanya untuk merasakan apa ya nggak puas, memang tidak akan berkah seperti itu. Ya. Berarti sama saja seperti ini ya Mas. Misalnya kita itu sebagai orang yang punya, misalnya kita punya orang kaya, cuman apa ya harta kita banyak tapi kayak keimanan kita kurang gitu loh. Jadi apapun yang kita beli rasanya itu kayak kurang. Ya. Jadi maksudnya kayak percuma ya Mas kita punya banyak harta tapi tidak dibarengi dengan sedekah. Gitu. Sebenarnya bersyukur. Itu termasuk syukur itu tingkatan di atas iman gitu kan. Tingkatan di atas iman karena ketika kita bersyukur semua akan merasa cukup, merasa indah itu seperti itu Mas. Terus nih Mas, berarti kan ibaratnya kalau tentang kebersyukuran ya Mas, itu berarti sangat penting juga berarti tentang cara mendidik orang tua terhadap anak itu pengaruh nggak sih Mas terhadap nanti anak itu tumbuh dewasanya gitu loh Mas. Soalnya kan sekarang yang kita tahu itu kan tentang anak ya, orang tua tuh mendidik anak kan ternyata kan apa yang anak mau langsung diberikan gitu loh Mas. Sedangkan kan apa yang diajarkan dalam Al-Quran itu kan bagian Rasulullah kan bahwasannya kayak anak kecil aja sudah suruh diajarin sholat gitu loh Mas. Berarti kayak disuruh dulu, dan kalau udah besar kan nanti kalau misalnya nggak ada yang dicambuk gitu loh Mas. Itu bagaimana Mas? Mas ngelihat apa ya tata cara orang tua sekarang itu mendidik anaknya itu? Iya. Kalau untuk sekarang mungkin tata cara banyak orang muliana itu lebih dimanjakan seperti itu Mas. Apapun yang diinginkan itu semua dituruti. Dalam tanda kutip ketika diinginkan itu ketika untuk kebaikan, nggak apa-apa. Minta sama bapak sama ibu, saya pengen kuliah, pengen komputer untuk kebutuhan kuliah, nggak apa-apa. Selagi bapak dan ibunya mampu, tidak maksa seperti itu kan. Itu pun untuk kebaikan, untuk sekolah dan sebagainya. Akan tapi cuma untuk fashion model karena gengsi saja. Ketika itu dituruti, itu akan
terus menjadi kecanduan seperti itu. Dan ketika orang tua ketika down mungkin dalam keadaan tidak punya uang atau mungkin dalam keadaan bangkrut, itu akan terus seperti itu. Itu akan malah menjadi petaka sendiri buat keluarga. Kalau mengaca daripada saya sendiri, orang tua saya sampai sekarang mendidik saya sangat mandiri sekali. Karena alhamdulillah sampai sekarang semoga entah hadus bin nikmah saja buat diri saya sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang dari awal saya ke Jogja sampai sekarang saya belum pernah minta sama orang tua untuk duit sama sekali. Alhamdulillah hadus bin nikmah. Karena saya merasa apa ya? Ya pertama juga saya sudah dewasa gitu kan, saya sudah dewasa. Itu juga buat kemandirian buat diri saya sendiri. Ketika saya minta, mungkin saya bisa untuk minta sama orang tua akan tapi takut saja. Berarti sama saja kayak kan sekarang kan lagi viral tuh Mas, misalnya kayak anak muda sekarang kalau nggak diturutin apa-apa kadang ada yang sampai apa ya, misal pergi dari rumah, ada juga terus yang sampai kayak ngancem orang tuanya, ada yang bunuh diri dan sebagainya. Itu berarti tergantung dari cara didik orang tua dari cara kecil. Didik orang tua dari kecil. Iya. Berarti kayak memanjakan anak juga termasuknya salah berarti. Iya, dalam kutip manja itu ketika itu tidak ada kebaikan. Timbal baik atau kebaikannya itu. Kalau manja dalam mungkin dia mau sekolah ke luar negeri selagi orang tuanya mampu nggak apa-apa gitu kan ya. Dan itu untuk kebutuhan kuliah, mungkin untuk anak-anak yang kuliah nggak apa-apa gitu. Tapi untuk hal yang lain tidak ada kesinambungannya untuk kemanfaatan mungkin ya cari sendiri gitu sendiri. Mungkin di sini aku mau ini Mas, ada beberapa pertanyaan yang diituin dari bisa dibilang teman-teman ya Mas pertanyaannya itu. Mungkin pertanyaan itu bagaimana sih Mas hukum berbicara kasar saat bulan puasa sendiri dalam ilmu fikih gitu Mas? Maksudnya itu kan dari teman-teman kan terkadang ada yang ibaratnya terbiasa ngomong sama teman sendiri gitu kan Mas. Kadang kelepasan tuh lagi puasa tapi dia berkata kasar, itu gimana sih Mas? Ya. Kalau dalam ilmu fikih itu kan kalau dalam bulan puasa ya, hal yang batalkan terhadap puasa itu cuma ada berapa, termasuk makan dan minum tidak boleh, atau mungkin berhubungan dalam bulan puasa tidak boleh, itu menurut ilmu fikih. Tapi dalam tingkatan apa ya, dalam tingkatan itu ada lagi yang lebih tinggi, itu ilmu tasawuf sebetulnya Mas. Kalau orang-orang tasawuf mengatakan bahwa ketika orang berbicara kasar pada bulan puasa batal puasanya. Itu tingkatan orang tasawuf. Untuk tingkatan orang yang seperti kita dalam ilmu fikihnya tidak batal, tapi mengurangi kesempurnaan dari bulan puasa tersebut ya. Karena bulan puasa itu kan bulan yang mulia, kita dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan dan seperti itu. Ada yang unik juga, kita dalam puasa itu kan semua setan kan katanya dikunci gitu. Kenapa kok masih ada orang yang bermaksiat? Karena juga setan kan bisa berupa manusia dan jin gitu kan ya. Mungkin manusianya di kita sendiri gitu kan ya. Setannya di kita sendiri, ada bina'udzubillah gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika berbicara kasar di dalam keadaan puasa bisa menghilangkan kesempurnaan puasa. Sampai saja ketika tidur bulan puasa itu lebih baik. Ya, karena menghindari mungkin dari maksiat yang lain gitu seperti itu. Itu dalam ilmu fikih. Tapi dalam ilmu tasawuf mungkin orang-orang tasawuf mengatakan, mungkin orang-orang sufi gitu yang mengatakan bahwa ya berbicara kasar, ria, mungkin juga sampai ghibah itu bisa membatalkan terhadap puasa untuk kalangan mereka gitu. Jadi Mas, tadi kan ada sangkutnya dengan tidur kan. Nah, tapi sekarang itu banyak gitu Mas, kayak ibaratnya pemuda-pemuda tuh karena dibilangin tidur itu adalah ibadah. Ada sampai sengaja itu sampai tidur Mas dari subuh sampai asar. Itu gimana Mas tentang pemuda-pemuda yang masih berpikiran dengan hal begitu Mas? Kalau seperti itu, semua kan tidak boleh yang berlebihannya. Termasuk khairul umur awsatuha, semua perkara itu lebih baik yang tengah-tengah gitu kan ya. Maksudnya lebih baik tidur itu ketika mungkin potensi untuk maksiat kita lebih banyak gitu kan. Atau mungkin juga kalau dari awal sampai subuh sampai asar itu kan tidak produktif itu hidup kan ya. Apalagi mungkin kalau anak-anak kuliah tetap ada kuliah malah tidur gitu kan, meninggalkan hal kebaikan yang lain gitu. Kan masih banyak hal-hal kebaikan yang lain dilaksanakan ketika kita dalam keadaan tidak tertidur gitu. Ketika tertidur kan ya cuma tersia-sia, terbuang sia-sia seperti itu. Jadi semua perkara yang terbaik itulah yang tengah-tengah gitu. Ya tidak terlalu over lah seperti itu. Berarti walaupun tidur tapi sholatnya jangan ditinggalkan kewajiban. Jangan tinggal kewajiban. Apalagi yang kerja ya Mas ya. Iya, yang kerja. Wah, sebenarnya kalau orang kerja sambil puasa itu malah berlipat-lipat ganda. Apalagi niat kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagainya itu malah tambah baik gitu. Tambah bagus, berlipat ganda untuk kebaikannya seperti itu. Karena termasuk dari nilai ibadah kan. Iya, ketika kita mau berbuat sesuatu, ketika itu diniatkan ibadah kebaikan, tapi sesuatu itu yang perkara mubah ya, bukan perkara haram ya, perkara mubah,
Ketika itu diniatkan kita ibadah, maka semuanya mengandung ibadah, gitu, bernilai ibadah gitu. Termasuk ada cerita dulu ketika di zaman Rasulullah ketika ada majelis taklim, Rasulullah majelis taklim dengan sahabat, terus ada tukang cangkul nih lewat, tukang cangkul, tukang petani lah lewat. Sahabat tuh pada intinya bukan julid tapi apa ya? Oh kenapa kok ada majelis Rasulullah kok gak menghiraukan gitu? Padahal ketika orang sahabat tuh pengen semua majelis dengan Rasulullah, kenapa dia kok malah bertani gitu kan ya? Nah kata Rasulullah, wah nggak apa-apa. Dia bertani karena mencukupi kebutuhan keluarga. Dia termasuk ibadah seperti itu. Oh iya Mas, ngomong masalah puasa itu ibadah ya Mas. Kita ini kan udah mau dekat puasa nih Mas. Apalagi sekarang kan juga kan mudik udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah diperbolehkan. Iya. Nah terus bagaimana sih Mas maksudnya tentang ibaratnya orang gitu Mas yang ibaratnya kan terkadang mudik ada yang ingin berpuasa terus juga kadang ada yang ingin enggak gitu Mas. Itu bagaimana Mas tentang dalam ilmu agamanya? Oh ilmu fikih ya. Ilmu Oh fikihnya. iya. Oke. Untuk ilmu fikih itu untuk masalah mudik gitu kan ya. Untuk masalah kalau kita mendengarnya dalam ilmu fikih itu ada musafir ya. Musafir. Safar orang yang berperjalanan gitu. Emang ada ketentuan orang yang safar itu tidak apa-apa untuk tidak puasa gitu kan ya. Termasuk ada beberapa syarat-syarat kewajiban puasa tapi untuk musafir itu tidak dikenakan apa ya syarat wajib puasa gitu ha. Jadi boleh ketika itu emang diperuntukkan karena emang karena kelelahan atau mungkin karena dia mungkin nyupir pakai mobil atau pakai motor dalam keadaan sengaja jauh. Itu pun kalau nggak salah ada batasan jaraknya 2 marhalah kalau nggak salah. Berarti kayak gitu kita nggak sembarangan Mas. Nggak sembarangan. Takutnya kan ada teman-teman gitu kan musafir dari kos ke kampus jauh nih gitu ya kan karena perjalanan. Ya kalau cuma kayak mungkin mudiknya sini Bantul Sleman nggak termasuk ya gitu termasuk. Tapi kalau mungkin sini Jakarta atau mungkin sini Bali gitu kan ya. Itu pun kalau kita lihat naik apa dulu gitu kan ya. Iya, kalau naik pesawat cuma sejam doang gitu kan. Ya. Ngapain juga nggak puasa gitu kan. Mending lebih baik puasa karena menghindari perbedaan itu sunnah gitu kan ya. Karena masih banyak mengatakan bahwa meskipun musafir selagi dia masih bisa untuk berpuasa, maka tetap harus berpuasa. Ataupun ketika dia tidak berpuasa, maka wajib untuk imsak. Untuk menahan seperti itu sampai nanti berbuka puasa. Jadi bukan cuma saya ini nggak berpuasa nih. Kalau memang dia nggak capek, kalau memang dia benar-benar nggak capek ya diharuskan tetap imsak sampai nanti buka puasa gitu. Tapi karena kalau dia capek, ditakutkan sakit karena punya penyakit dan sebagainya, mungkin kemudian dia mudik, ya enggak apa-apa, enggak puasa gitu. Apalagi untuk yang nyupir ya Mas. Ya, yang nyupir bahaya itu. Terus juga Mas ada pertanyaan juga. Jika di tengah puasa kita tidak sengaja nih Mas, makan atau minum dan kita merasa ragu-ragu, itu gimana sih Mas sebaiknya? Oh, iya. Ketika kita tidak sengaja makan dan minum, intinya kan kita sadar. Ketika sudah makan atau mungkin makan di pertengahan atau baru makan itu kan sadar oh ya makan nih. Nah, ketika sampai itu stop. Saya stop. Ketika dia berarti emang rezekinya kalau dalam Islam emang rezekinya. Tapi jangan sampai dilanjutkan. Kita stop di situ udah selesai gitu. Ketika itu dilanjutkan ya maka menjadi apa ya? Jadi batalnya puasa. Cuma kan kadang-kadang ada di Mas kayak teman-teman saya bagi pas SMA gitu kan Mas. Dia nggak sengaja makan itu kan. Seret katanya belum minum. Jadi dia akhirnya udah sadar tuh minum dulu katanya soalnya seret. Mas. Ya itu karena sadar yang tetap batal gitu. Tetap batal. Bagaimana dia tetap ketika sampai di situ dia mau seret atau tidak gimana pun ya tetap lanjutkan gitu kan ya. Kalau dihitung kuat atau tidaknya pasti kuat gitu kan ya, pasti kuat, nggak mungkin meninggal karena hal tersebut gitu ya. Iya, nggak mungkin meninggal. Cuman maksudnya kan kayak anak-anak dalamnya SMA lah ya kan. Lagi di rumah tiba-tiba makan ya kan, seret akhirnya kata dia seret minum dulu gitu kan. Kalau sendiri lah kok minum dulu bisa minum atau iya soalnya seret daripada nanti cekukan kan apa ya. Cekukan, iya. Selagi masih ingat ya. Jadi lebih baik kalau misalnya dilanjut lebih baik stop aja ya. Stop. Kecuali ibaratnya kalau dia yang beruntung habis makan minum baru ingat. Iya, baru ingat. Nah, itu emang karena rezekinya udah banyak dia rezekinya orang puasa seperti itu. Terus kadang juga ini Mas kayak teman saya gitu kan. Ibaratnya kayak pura-pura lupa gitu Mas. Padahal dia nggak lupa tapi nyampe rumah tuh udah disetting gitu dia tuh. Di rumah minum tapi ibaratnya pura-pura lupa gitu. Itu gimana Mas tentang orang gitu Mas? Berarti kalau pura-pura lupa berarti emang pura-pura disengaja. Berarti ada niatan sengaja. Tetap ada niatan sengaja di situ ya. Tidak ada namanya pura-pura. Berarti kan kita ingat gitu kan ya. Mau nyengaja pura-pura. Berarti tetap aja disengaja gitu kan ya. Nah, terus gimana sih Mas kan juga ada sih Mas nih. Kadang kan kita sekolah nih dulu kan alhamdulillah masih offline ya. Iya. Kadang saya itu pernah tuh pulang lewat warteg gitu. Nah, dia itu sengaja terus kayak stangnya pura-pura belok gitu.
maaf nih stangnya belok kadang-kadang ke warteg gitu. Nah itu gimana mas? Nggak tentang kayak gitu. Dia tuh awalnya kayak ngeles gitu mas. Awalnya mau puasa tapi karena ibaratnya ngeliat temannya makan, akhirnya tuh ikut makan. Tuh gitu-gitu kira-kira temannya dapat dosakah atau juga dianya juga? Ya semuanya kalau kita lihat semuanya dapat dosa gitu kan ya. Apalagi mungkin dia mengajak gitu kan ya, atau yang mengajak. Intinya kan itu sebenarnya puasa itu kan lebih menguji keimanan kita juga gitu kan, menguji keimanan kita, menguji bagaimana kita menghindari hal-hal yang ketika dilarang ketika sebelum puasa, ketika sudah puasa kan, ketika sebelum puasa diperbolehkan, setelah puasa dilarang gitu kan ya. Itu kan lebih baik menguji kita berpuasa seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi nih mas dari teman-teman juga. Ini yang sering terjadi sih mas, ibaratnya sama kakak muda kita loh mas, apalagi yang berpacaran. Kan kadang mereka ibaratnya lagi pergi jalan-jalan sekalian sholat gitu. Nah tapi kan sholat itu kan untuk imam makmuman aturan kalau misalnya berdua, untuk yang satu muhrim ya mas ya, misalnya kayak usia menikah. Nah tapi ada mas kayak temanku itu dia sempat sholat sama pacarnya gitu loh. Jadi ibaratnya si cowoknya ini jadi imam, ceweknya jadi makmum. Itu hukumnya gimana mas? Hukumnya makruh. Makruh. Untuk sholatnya, karena itu memenuhi syarat wajib, selagi itu memenuhi syarat wajib sholat, rukun sholat sebagainya itu sah. Tapi makruh lebih baik dihindari seperti itu. Jadi itu karena secara ilmu fikih, karena kita juga membahas ilmu fikih, maka tata cara ilmu fikih itu selagi itu benar, maka sholatnya sah. Karena makruh. Tapi makruh berarti. Pelaksanaannya makruh, lebih baik dihindari. Nah, seperti itu. Lebih baik kita sholat sendiri aja. Sendiri aja gitu kan ya. Daripada soalnya kan kayak anak muda zaman sekarang banyak gitu mas yang kita kayak senang gitu kan, kita kayak sholat sama pacarnya gitu, padahal kan berarti lebih baik sendiri aja gitu sholat. Memang kadang ya kalau saya kan kalau di rumah saya itu kan banyak mayoritas mungkin muslim fanatik Islam gitu, fanatik muslim, fanatik agama gitu kan ya. Ya banyak kadang ayo janjian pengajian nih gitu kan ya, itu kan juga kurang. Kadang pengajian pacaran, pengajiannya ya bahas tentang larangan pacaran gitu kan. Tapi dia sendiri perginya pacaran sama pacarnya gitu. Terus ada gini mas pertanyaan kayak ibaratnya kayak ketika kita setelah sahur nih mas, kita tertidur dan ketika bangun tidur kita nggak sengaja mas kayak mimpi basah gitu yang dialami sama udah sekarang bagi laki-laki khususnya mas ya. Itu puasa kita kira-kira batal atau enggak sih mas? Atau kita itu boleh lanjut puasa? Kalau emang itu tidak sengaja nggak apa-apa. Iya. Jadi tidak disengaja, intinya tidak disengaja. Kita kan nggak tahu di dalam bawah sadar kita kan. Nggak sengaja. Berarti kayak kita bangun langsung mandi aja nggak apa-apa. Mandi besar nggak apa-apa. Nggak apa-apa berarti. Soalnya tidak membatalkan ada puasa. Sama saya ada mas pernah kayak gitu kan, ibaratnya lagi bangun tidur langsung mimpi basah. Ya udahlah batal, langsung minum aja, langsung makan aja dia nggak apa-apa kok orang udah batal gitu. Berarti kayak gitu nggak membatalkan puasa berarti. Iya. Sebenarnya kalau dalam ibadah tuh ketika semuanya itu mungkin tidak disengaja, itu ada rukhsah ya, ada rukhsahnya atau mungkin ada dimakfu ya, diampuni gitu hanya. Diampuni bagi orang yang emang itu benar-benar lupa atau darurat gitu bisa seperti itu. Tapi ketika itu udah tahu mungkin lupa tapi terus dilanjutkan ya itu membatalkan puasanya gitu. Bukan batal karena mimpi basahnya, tapi karena batalnya karena makan minumnya itu berarti ya mas. Nah, terus juga ada juga nih mas pertanyaan juga tentang ibaratnya gimana sih pandangan ilmu fikih tentang melatih anak nih mas yang berpuasa itu. Kan sekarang kan juga kan banyak nih mas kayak orang tua tuh ya juga melatih anaknya berpuasa tengah hari. Atau enggak mungkin ya sejam 2 jam. Itu kira-kira gimana mas tentang ilmu fikih tentang melatih anak puasa? Iya, oke. Kalau kita berbicara anak, pendidikan anak berarti anak tuh kan sampai kena hukum taklifi, hukum yang mengikat gitu kan ya. Bisa dicatat amal ibadahnya oleh malaikat raqib dan atid itu kan kalau dia sudah balik. Nah, ketika dia belum balik, maka pentingnya pendidikan orang tua di situ. Saya sangat berapresiasi, itu sangat bagus bagi mungkin orang tua yang mendidik anaknya puasa setengah hari atau mungkin puasa semampunya gitu loh. Iya. Selagi dia mampu sampai kapan ya udah sampai situ gitu. Tapi kan mungkin minimal targetnya setengah hari. Dan nanti ketika sudah adzan dia berbuka puasa gitu. Enggak apa-apa, itu malah bagus gitu kan ya. Ketika dia sudah balik, maka dia sudah mampu untuk berpuasa gitu. Karena emang hukum taklifinya, kena hukum taklifi itu karena ketika sudah balik gitu. Maka ketika sudah balik mungkin umur 6 tahun, 7 tahun gitu kan. Ya, itu udah mungkin udah lumayan lah untuk menahan makan dan minum selama sehari gitu. Puasa juga intinya melawan nafsu gitu kan ya. Ini sebenarnya agak kotor tapi agak saru, tapi karena ini bersangkut paut dengan puasa. Ketika otak yang lapar, ketika otak kenyang,
perut kenyang, maka yang bawah yang lapar. Ya, mungkin caranya seperti itu. Ha. Ketika lapar semua, maka juga termasuk kita kayak menahan semuanya. Ha. Seperti itu. Berarti kayak puasa sendiri itu ada maksud tujuan yang emang benar-benar bagus untuk manusia ya Mas? Iya, untuk bagus. Salah satunya menahan nafsu sendiri. Menahan nafsu sendiri ya. Seperti itu. Ya, mungkin ini udah nggak terasa ya Mas ya, kita udah berbincang-bincang cukup lama Iya, di sini. Juga udah menunjukkan pukul 13.47, udah menunjukkan sore hari ya Mas. Iya. Ya mungkin sekian Mas dari perbincangan kali ini. Mungkin nanti kita ada kesempatan buat bertemu lagi di lain waktu ya Mas ya, mungkin bisa bincang lagi. Ya mungkin untuk teman-teman sekalian yang melihat video ini, kalian semua bisa mengambil hikmahnya dari apa yang sudah kita sampaikan di sini, terutama buat kita yang sedang menjalankan nanti ingin menjalankan ibadah puasa, atau mungkin video ini pas diupload pada saat bulan puasa ya Mas ya. Iya. Jadi untuk kalian teman-teman, bahwasannya kayak seperti puasa itu adalah suatu hal yang wajib gitu loh. Jadi buat teman-teman sekalian, apa ya bisa dibilang itu, jangan ibaratnya disengaja lah ibaratnya untuk meninggalkan ibadah puasa. Apalagi juga tadi sudah beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh perwakilan dari teman-teman juga ya Mas ya. Iya. Untuk ibadah tentang sholat ataupun dan sebagainya itu, untuk teman-teman untuk dimohon lebih di apa ya bisa dibilang ya, kayak lebih dimengerti lagi ya Mas ya. Bahwasannya Islam itu sudah membuat aturannya itu sedemikian rupa bagusnya gitu ya Mas ya. Salah satunya tentang sholat yang awalnya 50 kali ya Mas ya. Iya, 50. Akhirnya Rasulullah ibaratnya kan naik turun dari langit 7 ke bumi lagi sampai akhirnya sholat jadi 5 waktu. Itu bahwasannya kayak apa ya, Nabi Muhammad aja sebegitu perhatiannya ya Mas ya terhadap umatnya. Ya mungkin sekian untuk bincang-bincang saya dengan Mas Hamid kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.